Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala fi muhkamit tanzil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla sya'nuh Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui lisan kita yang kita ucapkan ataupun amal perbuatan kita, karena banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang kalau seandainya kita kumpulkan orang-orang yang pakar dalam masalah hitung-hitungan, dalam masalah matematika, kemudian mereka disuruh untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, niscaya mereka tidak akan mampu untuk mengkalkulasikan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dia mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Coba bayangkan saja ya ikhwan fiddin, sudah berapa nikmat yang kita rasakan sejak kita bangun tidur di subuh hari tadi. Terbukanya mata kita melihat keindahan dunia ini adalah nikmat. Allah kembalikan nikmat tersebut tatkala kita bangun dari tidur. Kita bisa mencium aroma yang ada di rumah kita. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kembali tatkala kita bangun tidur. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa pada kulit kita tatkala kita baru bangun tidur tadi. Ini juga merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita tatkala kita baru bangun dari tidur. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan tatkala kita bangun dari tidur. Ini juga merupakan nikmat dari Dia. Belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Maka banyak sekali ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, di antara salah satu nikmat yang paling banyak kita gunakan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat lisan. Nikmat berbicara. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini tatkala kita baru lahir. Allah berikan suara. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita. Maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, berbahagialah orang-orang yang menggunakan nikmat ini ke jalan yang hak, ke jalan yang benar. Adapun orang-orang yang menggunakan nikmat ini dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengeluarkan kalimat-kalimat dusta yang ada pada mulutnya, kalimat-kalimat kebohongan. Maka ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang menggunakan nikmat ini dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Ali Imran ayat 61, fanaj'alu la'natallahi 'alal kadhibin. Kami jadikan laknat Allah kepada orang-orang yang berdusta, kepada orang-orang pendusta. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Ghafir ayat 28, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang israf lagi pendusta. Perhatikan ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Ketika seseorang suka untuk berdusta, maka Allah Subhanahu wa taala menafikan hidayah kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah. Bagaimana mungkin Allah bisa memberikan hidayah kepada dia sedangkan dia berdusta? Dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dia berdusta atas nama orang lain. Dia mendustai semuanya. Sehingga ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, hidayah Allah terhalang dari diri dia. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Di dalam hadis yang lain, sebagaimana yang disebutkan, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini berasal dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW mengatakan, alaikum bisidqi, wajib kepada kalian untuk jujur, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kenapa? Karena kejujuran akan membawa seseorang kepada kebaikan. Kejujuran akan mendorong seseorang untuk berbuat baik, untuk beramal baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan amalan baik itu akan membawa seseorang kepada surganya. Kemudian Nabi SAW memberikan kepada kita ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an satu jaminan ketika kita selalu berbuat baik, ketika kita selalu berbuat jujur. Nabi SAW mengatakan, wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Setiap orang, seseorang, setiap lelaki yang dia selalu berbicara jujur dan dia selalu berusaha untuk bicara jujur, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan untuk dia di sisinya sebagai seorang yang jujur. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ikhwan fillah sebaliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wal kadzib. Jauhilah oleh kalian dusta. Jauhilah oleh kalian kebohongan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena yang namanya dusta itu akan membawa kepada kefajiran. Yang namanya dusta akan menggiring seseorang untuk kembali berbuat dusta. Tidak ada ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an seseorang itu hanya sekali berdusta. Kedustaan yang dia lakukan, maka kedustaan itu akan menggeret dia untuk melakukan kedustaan yang lain. Dan Nabi SAW mengatakan ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kefajiran itu, kemaksiatan itu, perbuatan dusta itu akan menyeret seseorang ke dalam nerakanya. Wa inna rajula la yakdziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan seorang laki-laki yang dia berdusta dan setiap ucapannya selalu dusta, selalu berbicara bohong, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk dia, menuliskan dia di sisinya sebagai seorang yang pendusta. Ikhwani fiddin azanallahu iyyakum jami'an. Ini semua merupakan ancaman-ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang suka berdusta, kepada orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, kepada orang-orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwan fillah lisan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, hidayah terhalang dari diri dia. Kefajiran-kefajiran akan menggiring dia ke dalam neraka. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Coba kita lihat definisi dusta yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Adhkar. Beliau mengatakan, wa'lam anna madhhab ahli sunnati
annal kadhiba huwa al-ikhbaru an syai' bi khilafin ma huwa sawa'un ta'ammatta dzalika am jahaltah lakin la ya'tam fil jahl wa inna ma ya'tam fil amad. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, ketahuilah dalam pandangan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya dusta itu adalah mengabarkan sesuatu yang berbeda dengan realita sebenarnya. Maka inilah kedustaan, ikhwani fiddin azanallahu iyyakum jami'an. Menjelaskan sesuatu yang berbeda dengan realita sebenarnya. Baik tatkala dia mengatakan tersebut dengan sengaja, dia jelaskan, dia tahu kalau dia itu berdusta, atau dia jahil, dia tidak tahu kalau yang dia ucapkan itu adalah sebuah kedustaan, maka ini termasuk bentuk kedustaan. Apakah dia tahu atau tidak, maka ini juga bentuk kedustaan. Lakin la ya'tam fil jahl wa inna ma ya'tam fil amad. Namun ikhwani fiddin, tatkala dia tidak tahu apa yang dia ucapkan itu adalah sebuah kedustaan, orang ini tidaklah mendapatkan sebuah dosa. Namun tatkala dia tahu itu adalah dusta dan dia sengaja mengucapkannya, sengaja menjelaskan kepada orang lain, maka orang seperti ini akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azanallahu iyyakum jami'an. Inilah dia sebuah kedustaan. Ketika kita menjelaskan kepada orang lain, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang ternyata yang kita sampaikan itu berbeda atau berbanding terbalik dengan hakikat sebenarnya, tidak sesuai dengan realitanya, maka ini bentuk kedustaan. Ikhwani fiddin azanallahu iyyakum jami'an. Di antara jenis-jenis kedustaan yang dijelaskan yang berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ikhwani fiddin azanallahu iyyakum jami'an, pertama, dusta yang berkaitan dengan bisnis atau keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok. Sebagaimana ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Tatkala itu ikhwan fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang penjual kurma yang dia menjualkan kurma, di atasnya kurma yang bagus, namun di bawahnya kurma yang jelek, kurma yang busuk. Akhirnya Nabi SAW memegang kurma dan memasukkan tangannya ke dalam. Setelah itu Nabi mengatakan, ini apa? Kenapa kurma yang busuk berada di bawah, yang jelek berada di bawah, yang kualitasnya buruk berada di bawah, sedangkan yang bagus di atas? Dia campur adukkan. Maka si penjual mengatakan, kalau seandainya saya pisahkan, kurma yang jelek tidak akan ada yang mau beli. Orang-orang akan membeli kurma yang bagus, sehingga kurma yang jelek tidak akan laku. Maka ikhwani fiddin azanallahu iyyakum jami'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Ini salah satu bentuk kedustaan ikhwani fiddin. Kedustaan untuk keuntungan pribadi. Ya, dia berdagang, dia berjualan, dan dia tidak memberitahu cacatnya kepada orang lain, semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Dia biarkan orang lain rugi tatkala membeli barangnya. Dia tidak peduli, yang penting dia untung, yang penting dia kaya. Demikian juga ikhwani fiddin azanallahu iyyakum jami'an, untuk kepentingan kelompok atau golongan. Dia sebarkan berita-berita yang realita sebenarnya menyelisihi dari apa yang dia sebarkan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan golongannya, untuk kepentingan partainya. Dia sebarkan berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoaks. Maka ikhwani fiddin azanallahu iyyakum jami'an, ini merupakan salah satu bentuk dari kedustaan. Demikian juga ikhwani fiddin azanallahu iyyakum jami'an, kedustaan yang jenis yang lain adalah al-kadzib bi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedustaan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta terhadap nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
barang siapa yang berdusta, sengaja berdusta atas namaku, maka silahkan ambil tempat duduknya dari neraka. Dia sengaja membuat hadis-hadis palsu untuk kepentingannya, untuk kepentingan kelompoknya, dan dia sebarkan hadis-hadis palsu. Atau dia tahu kalau itu adalah hadis palsu, dan dia sebarkan di tengah-tengah umat, dia dakwahkan, dia sebagai penceramah, dia sebagai dai, dia jelaskan kepada orang lain hadis tersebut, yang padahal hadis itu adalah hadis yang palsu. Tujuannya untuk kepentingannya atau untuk kepentingan kelompoknya. Maka ikhwani fiddin, ini lebih parah daripada jenis yang pertama tadi. Dia menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah. Dia mainkan agama, dia aduk-adukkan agama ini untuk kepentingannya sendiri. Maka orang seperti ini akan membuat umat sesat. Orang seperti ini akan membuat umat jauh dari kebenaran. Maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, model kedustaan seperti ini lebih berbahaya daripada jenis kedustaan yang pertama. Demikian juga ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, kedustaan yang berikutnya, dan ini lebih berbahaya lagi daripada kedustaan-kedustaan sebelumnya, yaitu al-halfu billah, ya, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk mengelabui manusia sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Mujadalah, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang memalingkan satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka? Kalian tidak termasuk dari mereka dan mereka tidak termasuk dari kalian. Mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala tapi dengan sumpah yang palsu, sumpah bohong, sumpah yang dusta, dan mereka mengetahuinya. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini adalah kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dia menampakkan keislamannya di tengah-tengah orang, tapi hakikat sebenarnya dia kufur. Hakikat sebenarnya dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Maka jenis yang ini ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, ini lebih parah dari yang sebelum-sebelumnya. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita lisan, memberikan nikmat ini, maka hendaknya kita gunakan nikmat ini ke jalan yang hak, ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada peluang bagi kita di situ untuk berbohong, maka alangkah baiknya kita diam. Alangkah baiknya kita tidak berbicara. Karena ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, maka ucapkanlah ucapan yang baik, ucapkanlah ucapan yang benar, ucapkanlah ucapan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ucapkanlah ucapan yang jujur. Kalau seandainya tidak bisa, maka sebaiknya diam. Ini ajaran yang disampaikan kepada Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau ada rasa-rasa peluang di situ kita akan berbohong, maka sebaiknya diam ikhwani fiddin. Maka kediamnya kita di situ akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama salaf dahulu, mereka pernah ditanya ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an tentang kebohongan ini. Mereka ditanya, berapa banyak aib manusia yang engkau dapati, yang bisa engkau catat? Maka para ulama salaf tersebut mengatakan, sungguh sangat banyak sekali yang tidak bisa dicatat. Namun yang sampai saat ini yang bisa aku ketahui, yang bisa aku catat, aib-aib mereka jumlahnya ribuan. Aib mereka jumlahnya ribuan. Namun kalau seandainya mereka menggunakan satu sifat yang Allah berikan nikmat ini kepada mereka, maka aib mereka semua akan tertutupi. Kemudian ditanya para ulama tersebut, sifat apa itu? Menjaga lisan dengan baik. Tatkala dia tidak berbohong, tatkala dia tidak berdusta, dia jaga lisannya, aib-aib semuanya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lihat ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu hendaknya kita menggunakan lisan kita dengan benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin azanallahu iyyakum jami'an. Bicara merupakan perkara yang mudah. Tatkala orang itu menggunakan lisannya dengan hal-hal yang baik, maka dia akan mendapatkan banyak sekali faedah. Selain orang-orang akan percaya kepada diri dia, maka dia juga akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan yang benar. Ucapkanlah ucapan yang jujur. Ya. Ucapan yang benar yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ucapan yang jujur, ucapan yang kita sampaikan itu sesuai dengan realita sebenarnya. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Allah katakan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Lihat ikhwani fiddin azanallahu iyyakum jami'an. Mungkin dulu kita pernah berdusta dan sekarang kita tahu dan sekarang kita berusaha untuk jujur. Maka kejujuran tersebut akan menggiring kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena Allah katakan yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal kalian. Demikian juga ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Bukan hanya itu. Dulu kita pernah berdusta dan kita berdosa. Namun tatkala sekarang kita sudah taubat, kita mengetahui itu adalah sebuah dosa, bukan hanya sekedar dosa biasa, tapi juga dosa besar. Dan kita taubat kepada Allah dan kita berusaha untuk selalu jujur. Maka Allah katakan yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Beruntunglah seseorang yang dia menggunakan lisannya dengan berada di atas kebenaran dan menggunakan lisannya di atas kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih amirana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih amirana ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkurullaha 'ala ala'ihi wa ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar.